Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan ke-9 kita yaitu pertemuan setelah UTS, yaitu materinya mengenai kompensasi. Nah, kompensasi ini penting untuk kita bahas di sini karena dampak atau multiplier efek dari kompensasi ini sangat banyak sekali, yaitu diantaranya bisa menyebabkan kepuasan kerja karyawan, memotivasi karyawan, menekan turnover di dalam suatu organisasi dan lain sebagainya. Sehingga di sini kompensasi ini akan sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah, berbicara tentang kompensasi ini, mungkin di dalam benak kita semua banyak yang beranggapan bahwa kompensasi ini hanya sebatas upah, gaji, uang, dan lain sebagainya. Tetapi kompensasi ini sangat-sangat luas sebenarnya maknanya. Jadi kompensasi ini bisa dikatakan sebagai sebagai suatu segala bentuk pendapatan ataupun penghargaan yang didapatkan oleh seorang karyawan atas imbal jasa yang didapatkan atas pekerjaannya. Baik, dalam pertemuan ini akan kita bahas secara mendetail apa itu kompensasi, kemudian apa itu jenis-jenis kompensasi, bagaimana sistem kompensasi, dan lain sebagainya. Baik, kita pada ke slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah apa itu kompensasi. Nah, kompensasi ini merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang ataupun di sini adalah kompensasi langsung atau tidak langsung. Jadi bukan barang, kompensasi langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbal jasa atas yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa dikatakan sebagai semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Nah, di bawahnya bisa dikatakan bisa kita bedakan antara kompensasi dengan gaji. Nah, gaji ini memang sih di sini gaji ini merupakan bagian dari kompensasi, tetapi gaji ini tidak bisa kita samakan sepenuhnya dengan itu kompensasi, karena kompensasi memiliki arti yang sangat luas. Sementara gaji di sini adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Dalam artian di sini gaji ini akan tetap dibayarkan berdasarkan pada waktu yang telah ditetapkan sebelum karyawan tersebut masuk bekerja, karena di sana sudah tercantum mengenai sistem penggajian dan lain sebagainya, itu gaji yang dibayarkan secara periodik. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di dalam slide selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana komponen dari sistem kompensasi itu. Nah, di sini ada dua jenis kompensasi. Perlu dipahami di sini adalah kompensasi non finansial dan ada kompensasi finansial. Nah, di mana kompensasi non finansial ini terdiri dari ada imbalan karir. Nah, dalam artian di sini ini merupakan jenjang karir. Memang jenjang karir ini tidak berbentuk uang, tetapi ini merupakan suatu bentuk jenjang karir yang dijanjikan oleh suatu perusahaan jika karyawan tersebut bisa menyelesaikan atau bisa menunjukkan prestasi kerja yang tinggi, kemudian rasa aman, kemudian pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini merupakan suatu kompensasi non finansial juga. Kemudian ada fleksibilitas karir. Kemudian yang keempat ada peluang kenaikan penghasilan. Nah, ini merupakan bagian dari kompensasi non finansial. Nah, selanjutnya ada imbalan sosial. Nah, imbalan sosial ini bisa berupa simbol status, kemudian pujian, pengakuan, kenyamanan tugas, dan juga persahabatan. Ini merupakan dua hal yang berbentuk kompensasi non finansial. Ada imbalan karir dan juga ada imbalan sosial. Nah, kemudian kita beralih kepada kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini terdiri dari dua hal juga. Ada kompensasi tidak langsung dan ada kompensasi langsung. Nah, kompensasi tidak langsung ini seperti misalkan adanya perlindungan hukum, jaminan sosial. Nah, di sini biasanya tenaga kerja itu sudah dilengkapi dengan jaminan sosial, baik itu jaminan sosial tenaga kerja ataupun jaminan kesehatan
atau bisa dikatakan sebagai ada asuransi kesehatan pada masing-masing karyawan. Kemudian ada perlindungan pribadi. Nah, perlindungan pribadi ini tercangkup di dalamnya itu adalah ada dana pensiun, misalkan tabungan, pesangon, kemudian tambahan sampai kepada asuransi. Nah, kemudian ada bayaran tidak masuk kantor, kemudian ada pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, tanggal merah, acara pribadi, ada masa istirahat. Ini kompensasi tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian berikutnya adalah tunjangan siklus hidup. Nah, tunjangan siklus hidup ini bisa dikatakan sebagai ada bantuan hukum. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada menawarkan bantuan-bantuan hukum jika karyawan itu membutuhkan bantuan hukum untuk hal-hal tertentu mengenai perlindungan hukum bagi karyawan itu. Kemudian ada perawatan orang tua. Nah, ini orang tua juga termasuk ke dalam jaminan biasanya yang diberikan oleh perusahaan jika pegawai tersebut belum menikah misalkan. Kemudian ada konseling. Nah, jadi di perusahaan itu biasanya ada tempat konseling, baik itu secara pribadi ataupun secara kelompok. Jadi biasanya ini dipakai sebagai konseling pada tingkat pribadi yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan. Kemudian ada biaya pindah. Jadi di sini sampai biaya pindah yang dipikirkan oleh jika memang perusahaan tersebut menerapkan atau memperhatikan kompensasi. Nah, dalam hal ini kompensasi tidak langsungnya. Nah, kita beralih kepada kompensasi langsung. Nah, kompensasi langsung ini, tentu yang disebutkan di depan tadi ini merupakan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini gaji yang dibayarkan secara periodik. Dalam artian sudah ada ketetapan waktu yang akan diterima. Kemudian ada pembayaran berdasarkan keterampilan. Nah, ini tentu makin tinggi keterampilan seorang atau makin rumit pekerjaan atau keterampilan yang dibutuhkan, ini akan semakin tinggi juga imbal jasa yang akan didapatkan. Kemudian ada pembayaran berdasarkan kinerja. Di sini ada bagian saham, bonus, ada pembayaran tunjangan dan juga ada pembayaran insentif. Nah, jadi di sini bisa dipahami oleh adik-adik semua bahwa kompensasi itu sangat luas. Ada kompensasi non finansial, ada kompensasi non finansial. Nah, bagian-bagian dari kedua kompensasi itu ada turunannya lagi, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini sudah jelas bagaimana pembagian dari masing-masing komponen sistem kompensasi yang ada, yang mungkin belum kita bisa pilah. Nah, di sini sudah sangat jelas bagaimana kompensasi finansial dan juga bagaimana kompensasi non finansial beserta turunannya. Nah, setelah kita berbicara mengenai kompensasi, apa sih itu tujuan kompensasi? Jadi kompensasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, yang biasanya sangat diperhatikan, yang sangat riskan, yang sangat menimbulkan kontra dan juga masalah di dalam suatu perusahaan. Karena orang bekerja itu tentu akan sangat membutuhkan kompensasi, baik seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu kompensasi finansial maupun non finansial. Nah, ada yang orang kompensasi finansialnya misalkan diberikan gaji tinggi, tetapi secara kompensasi non finansialnya itu dia tidak dihargai dalam suatu perusahaan. Ini merupakan suatu masalah juga. Nah, oleh sebab itu tujuan kompensasi ini adalah ingin membuat suatu pekerjaan itu menjadi efektif. Nah, dalam artian juga di sini kompensasi itu diberikan memang berdasarkan ada idealitasnya, berdasarkan pada bagaimana sifat dan juga spesifikasi dari suatu masing pekerjaan itu sendiri. Nah, ini kita lihat bagaimana sih tujuan kompensasi itu. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama ini tentu antara karyawan atau pegawai atau tenaga kerja dengan perusahaan. Dalam artian bahwa semakin layak atau semakin ideal gaji atau bukan gaji, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan
maka tentu karyawan di sini tentu akan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengabdikan diri kepada perusahaan, untuk menciptakan prestasi kerja yang tinggi juga untuk perusahaan. Nah, disinilah ikatan kerjasama antara perusahaan dan juga tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merupakan suatu output daripada kompensasi yang ingin dicapai. Semakin puas seseorang di dalam pekerjaannya, maka akan berdampak atau berbanding lurus dengan semakin meningkatnya juga prestasi kerjanya. Bisa kita bandingkan antara karyawan yang tidak memiliki kepuasan kerja dan karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Ini tentu akan memiliki output yang berbeda dalam hal kepuasan kerja dan juga output dari prestasi kerjanya. Dan ini juga akan berlari kepada bagaimana motivasi kerjanya. Jadi ini merupakan suatu siklus yang memang sangat beruntun. Dan apabila kompensasi ini salah kaprah, salah diterapkan sistem, metode, dan sebagainya, ini akan tentu berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian pengadaan efektif. Nah, pengadaan efektif ini merupakan berkaitan dengan pengadaan karyawan berdasarkan kepada efektivitas, berdasarkan pada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian motivasi. Nah, kompensasi ini salah satunya adalah untuk mendorong motivasi. Jadi seorang itu tentu jika diberikan suatu kompensasi yang layak, yang adil, maka juga dia akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Bahkan dia akan mencurahkan kemampuan, dia akan mencurahkan semua prestasi yang dia miliki itu untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Karena motivasi ini merupakan suatu bisa dikatakan sebagai dasar bagi seorang itu untuk melakukan pekerjaan. Lain halnya jika seorang itu memiliki misalkan keahlian, keterampilan yang tinggi tapi tidak memiliki motivasi, ini juga akan sangat-sangat tidak ada gunanya. Keterampilan, keahlian yang dimiliki tanpa adanya motivasi. Kemudian stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan ini maksudnya adalah mengurangi turnover di dalam organisasi atau keluar masuknya karyawan atau pegawai di dalam organisasi. Jadi keluar masuk di sini maksudnya banyak karyawan yang berhenti di tengah jalan, bahkan banyak karyawan-karyawan itu yang sudah keluar itu sebelum masanya. Jadi dia itu lebih memilih mengundurkan diri daripada bertahan di dalam suatu organisasi itu. Jadi di sini inilah tujuan kompensasi, bagaimana menjaga stabilitas karyawan. Jadi untuk menjaga bagaimana karyawan itu tetap bertahan di dalam organisasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Nah, disiplin ini tentu dengan kompensasi yang layak, yang adil yang diberikan oleh perusahaan akan tentu berdampak kepada bagaimana karyawan itu akan tetap menjaga disiplin dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa buruh, karyawan, dan lain sebagainya lah, yang bahasa yang sering kita dengar sehari-hari ini merupakan suatu serikat para pekerja yang memang mereka itu memiliki suatu organisasi gitu. Nah, organisasi inilah yang biasanya bisa menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perusahaan jika segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, di sini biasanya serikat buruh itu akan terus bergerak, terus bisa kita lihat sampai kepada penutupan perusahaan itu. Serikat buruh itu bisa sampai kepada tahap itu jika perusahaan itu tidak memenuhi apa yang menjadi hak mereka. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini terkait dengan regulasi-regulasi. Nah, biasanya pemerintah menerapkan ada namanya UMP, upah minimum provinsi, atau
upah minimum regional pada masing-masing wilayah itu merupakan standar yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi. Salah satunya adalah pemerintah, yaitu untuk memenuhi apa yang menjadi upah minimum yang berlaku di dalam suatu wilayah tersebut. Kemudian kita ke slide berikutnya adalah asas kompensasi. Nah, asas kompensasi yang pertama itu adalah asas adil. Nah, kita kalau mengenal kata adil ini tentu kita akan langsung kepada tidak adanya pembeda di antara karyawan satu dan karyawan lain. Tentu di sini adalah dalam hal kompensasi. Bahwa kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan itu disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal. Nah, tentu asas adil di sini tidak bisa kita samaratakan antara karyawan yang memiliki prestasi kerja yang rendah dengan karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Tentu karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi akan bertanya, saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, memiliki prestasi kerja yang baik, sudah berkontribusi besar terhadap perusahaan dengan baik, tetapi kenapa saya disamaratakan dengan mereka yang hanya stagnan, mereka yang hanya berdiam diri di dalam suatu perusahaan tanpa adanya kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Ini kan akan menimbulkan juga kepada asas ketidakadilan yang dia rasa di dalam menerima kompensasi dari perusahaan. Kemudian jenis pekerjaan. Nah, tentu di sini jenis pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang memiliki resiko yang sangat berat. Nah, ini baik itu dari segi resiko secara fisik ataupun secara secara kedudukan atau jabatan atau secara kemajuan di dalam suatu organisasi. Misalkan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalkan di dalam pertambangan. Ada pekerjaan yang memang memiliki resiko yang sangat berat. Ini tentu akan memiliki gaji yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang memiliki resiko yang lebih rendah di dalamnya. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, ini juga asas adil yang juga diterapkan. Tentu tanggung jawab yang dimiliki antara karyawan satu dan karyawan lain itu juga berbeda. Nah, ini berkaitan dengan besarnya tanggung jawab. Kemudian ada jabatan pekerja. Nah, di sini jabatan pekerja ini tidak bisa kita samakan antara jabatan suatu pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, dan ini memiliki suatu porsi yang berbeda. Nah, kemudian asas layak dan wajar. Nah, kompensasi yang diterima karyawan itu dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Nah, ini berkaitan dengan bahwa kompensasi yang diberikan itu memang bisa memenuhi kebutuhan minimal atau minimum suatu karyawan itu. Nah, dan ini tentu juga harus dipenuhi misalkan dalam hal upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini asas layak dari segi kebutuhan dan juga dari segi peraturan upah minimal pemerintah. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ada sistem penilaian imbalan. Ya, mohon maaf di sini agak error. Maaf sebentar. Ya, di sini sistem penilaian imbalan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di sini bahwa motivasi ini merupakan suatu faktor utama yang menentukan seberapa besar prestasi atau hasil kerja individu itu di dalam suatu organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, percuma dia memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi, tanpa adanya motivasi ini akan sangat-sangat mustahil memiliki hasil kerja yang tinggi. Nah, sehingga di sini kenapa motivasi ini menjadi faktor utama, inilah yang akan mendukung bagaimana kemampuan dan keterampilan, juga bagaimana
pengalaman. Dan apabila memiliki motivasi yang tinggi, kemudian kemampuan keterampilan, kemudian pengalaman yang juga cukup banyak, dan ini tentu akan menciptakan hasil kerja individual pada tingkat individual di sini yang juga tinggi. Nah, di sini perusahaan akan mengevaluasi kinerja. Apakah kinerjanya itu tinggi atau rendah? Sudah sesuai dengan sasaran atau tidak? Nah, disinilah akan diberikan apakah layak tidak diberikan imbalan intrinsik atau imbalan ekstrinsik. Nah, jika imbalan yang diterima itu dirasa puas, dirasa cukup adil, wajar, dan lain sebagainya, itu akan menciptakan kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini tentu akan memiliki umpan balik kepada motivasi dari karyawan itu sendiri. Nah, dan ini merupakan siklus yang tidak bisa diputus dan saling mempengaruhi, saling berkaitan satu sama lain. Nah, sehingga jika sistem penilaiannya salah, maka ini akan berdampak juga kepada motivasi dan juga akan berdampak pada hasil kerja individu secara kontinu atau secara berkelanjutan di sini jika tidak dipecahkan atau tidak diatasi oleh organisasi. Nah, ini imbalan ekstrinsik dan intrinsik di dalam suatu kerangka tadi. Nah, imbalan ekstrinsik ini yaitu imbalan yang berada di luar pekerjaan, yaitu upah, promosi, dan tunjangan. Nah, ini bisa dilihat sendiri bagaimana perbedaan upah, promosi, dan tunjangan, dan gaji. Jadi bisa dibeda. Nah, di sini imbalan intrinsik. Nah, imbalan intrinsik ini merupakan bisa dikatakan sebagai imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu. Misalkan ada tanggung jawabnya yang memang merupakan bagian dari pekerjaan itu, ada tantangan, ada otonomi, dan juga ada umpan balik. Nah, ini jadi bisa dibedakan mana itu imbalan ekstrinsik dan ada imbalan intrinsiknya. Nah, bagaimana sih kaitan antara imbalan dan perilaku individual? Nah, di sini individu itu pada dasarnya akan cenderung membandingkan apa yang sudah dia peroleh dengan apa yang sudah dia keluarkan gitu, apa yang sudah dia korbankan. Dan juga dia akan itu cenderung membandingkan apa yang sudah dia peroleh dengan yang sudah diperoleh oleh temannya, teman sejawat di dalam satu pekerjaannya. Dan juga bisa juga dia membandingkan dengan teman yang memiliki kedudukan yang sama di dalam organisasi yang berbeda. Jadi ini pembanding antara imbalan dan juga perilaku individu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa komitmen terhadap organisasi, kepuasan terhadap imbalan itu merupakan suatu fungsi dari seberapa besar yang diterima dan seberapa besar yang seharusnya diterima. Nah, yang seharusnya diterima. Kemudian ada perasaan puas, ini dipengaruhi oleh perbandingan perolehan dengan perolehan orang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan si A mendapatkan imbalan sebesar 20 misalkan, maka si B juga harus mendapatkan imbalan 20 gitu, dengan asumsi mereka berada pada tingkat pekerjaan, tanggung jawab, kemudian resiko pekerjaan yang sama. Kemudian kedua adalah kepuasan dipengaruhi oleh imbalan intrinsik dan ekstrinsik, seperti yang saya sebutkan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat keinginan individu terhadap jenis imbalan beragam. Nah, jadi bukan hanya imbalan dari segi kompensasi finansial saja yang dibutuhkan, melainkan juga kompensasi non finansial, misalkan penghargaan, dijanjikan jenjang karir, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu pertimbangan yang akan mempengaruhi perilaku individu di dalam satu organisasi itu ke depannya. Nah, jadi ini merupakan bagaimana kaitan antara imbalan dan juga perilaku individu itu sendiri. Nah, ada beberapa teori yang mendasari dari kompensasi. Ada teori keadilan. Nah, teori keadilan ini seperti yang saya katakan tadi, seorang itu akan mengevaluasi kewajaran dari keadaan mereka dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ini merupakan suatu perbandingan, apakah sama nggak yang dia dapatkan dengan yang saya dapatkan, apakah sama rata nggak karyawan A yang dengan karyawan B pada bidang pekerjaan yang sama yang mereka
dapatkan. Ini perbandingan. Jadi apabila itu tidak sesuai, inilah yang akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Inilah yang akan menimbulkan bagaimana motivasi karyawan itu rendah, dan inilah yang akan menimbulkan bagaimana prestasi dari karyawan itu juga akan menurun. Nah, ada 3 perbandingan gaji sosial yang depan. Ada perbandingan gaji eksternal. Perbandingan gaji eksternal ini merupakan, misalkan si A bekerja pada, kita contohkan bank A, pada pekerjaan yang sama, misalkan pada marketing. Kemudian dia melihat pada bank B, misalkan dia melihat pekerjaan marketing itu lebih tinggi gajinya. Tentu di sini dia akan membandingkan, kenapa di perusahaan B ini memiliki gaji yang besar, sementara kita memiliki tanggung jawab, memiliki bidang pekerjaan yang sama, kenapa gajinya dia di sana lebih besar. Nah, ini merupakan suatu keadilan juga. Jadi bukan hanya pada lingkup internal dia membandingkan, tapi sampai kepada lingkup eksternal juga dia itu akan membandingkan. Kemudian, yang kedua adalah pembandingan gaji internal. Nah, ini dengan karyawan lain dalam perusahaan. Jadi lain dengan gaji eksternal tadi, yaitu dengan karyawan lain di luar perusahaan yang memiliki kira-kira sifat dari perusahaan itu yang sama gitu. Yang kedua ini adalah perbandingan gaji internal, yaitu dengan karyawan lain yang memiliki tipe pekerjaan yang hampir sama, memiliki bidang yang sama, namun memiliki jumlah gaji yang berbeda. Ini perbandingan gaji internal. Ada perbandingan gaji internal dengan kalau yang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi ini bisa dibeda. Yang kedua ini merupakan karyawan lain dalam perusahaan yang memiliki tetapi pekerjaan yang dibandingkan berbeda. Yang ketiga itu memiliki pekerjaan yang sama, itu sama-sama internal antara dua yang tiga, tetapi pembandingnya itu lebih kepada pekerjaan yang berbeda dan pekerjaan yang sama. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi? Jadi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu bukan hanya ciplak diberikan, bukan hanya tiba-tiba diberikan, tetapi ada berbagai pertimbangan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana kompensasi itu diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah pertimbangan legal. Legal ini berkaitan dengan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan ada tentang undang-undang ketenaga kerjaan, yaitu ini mengatur tentang bagaimana sistem pengupahan, upah minimum, dan lain sebagainya, dan ini harus dipenuhi oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah union membership. Nah, ini serikat buruh. Nah, serikat buruh ini seperti yang saya katakan pada slide di depan tadi, bahwa serikat buruh ini juga bisa menuntut apabila kompensasi yang diterapkan oleh pemerintah, oleh organisasi itu tidak sesuai atau tidak wajar dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan dan juga apa yang menjadi standar kebutuhan minimum dari karyawan itu. Kemudian ada kebijakan perusahaan. Nah, ini merupakan suatu kebijakan perusahaan menerapkan gaji A sebesar sekian, gaji B sebesar sekian, dan lain sebagainya pada masing-masing bidang pekerjaan. Nah, ini merupakan suatu kebijakan perusahaan yang mendasari pemberian kompensasi kepada masing-masing karyawan dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian strategi kompetitif. Nah, ada perusahaan yang menerapkan gaji yang tinggi, misalkan ini untuk mempertahankan strategi kompetitifnya, karena memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada karyawan-karyawan tertentu yang memang ingin dipertahankan, yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam organisasi. Nah, dan ini bagaimana perusahaan itu ingin mempertahankan karyawan tersebut, yaitu dengan bagaimana menerapkan strategi kompetitifnya, yaitu misalkan lebih menawarkan gaji yang lebih tinggi, gaji kompensasi yang lebih tinggi kepada karyawan-karyawan tertentu yang memang memiliki skill, keahlian yang memang akan sangat berdampak terhadap perusahaan. Kemudian keadilan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini keadilan itu ada keadilan internal dan juga ada keadilan eksternal, di mana misalkan pada pekerjaan bidang, pada masing-masing pekerjaan, misalkan pada bank misalkan. Nah, ini gaji-gaji mereka itu
tidak jauh beda tapi tidak terlalu melenceng itu. Inilah asas keadilan. Apa sih langkah-langkah menetapkan kompensasi? Yang pertama itu adalah mengadakan survei gaji. Nah, survei gaji seperti yang dikatakan ini merupakan keadilan eksternal. Nah, ini survei gaji ini kita lihat misalkan pada perusahaan A menerapkan berapa sih gaji yang mereka berikan terhadap bidang pekerjaan tertentu. Misalkan tentu yang disurvei di sini adalah pada perusahaan-perusahaan yang kira-kira memiliki tipe pekerjaan yang sama, misalkan pada masing-masing universitas, misalkan pada masing-masing bank, pada masing-masing pegadaian, misalkan ini yang akan dilakukan survei gajinya, yaitu ini untuk memenuhi asas keadilan eksternal tadi. Kemudian menentukan nilai tiap pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Nah, ini ada keadilan internal. Nah, keadilan internal ini tentu nilai tiap pekerjaan tentu akan dinilai mana karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi, memiliki beban kerja yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi, tentu tidak akan disamaratakan dengan karyawan memiliki prestasi yang rendah, memiliki tanggung jawab yang tidak begitu besar, atau memiliki spesifikasi deskripsi pekerjaan yang juga tidak terlalu berat. Tidak bisa disamaratakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki spesifikasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan yang berat. Kemudian menentukan harga pada tiap peringkatnya. Jadi biasanya karyawan-karyawan pada bagian-bagian bidang-bidang tertentu itu akan diperingkatkan. Jadi tidak akan disamaratakan. Ada mengoreksi tingkat output. Nah, tingkat output ini yaitu terkait dengan hasil kerja. Dikoreksi, misalkan karyawan A, berapa sih? Bagaimana sih hasil kerjanya? Bagaimana output yang dihasilkan? Ini akan dilakukan evaluasi. Ada berbagai macam metode kompensasi. Nah, metode yang pertama itu ada metode tunggal. Nah, metode tunggal ini biasanya seperti namanya, hanya melihat pada satu sisi saja bagaimana dia memberikan kompensasi. Yang pertama itu didasarkan pada pendidikan formal, yaitu misalkan ijazah SMA gajinya sekian, misalkan ijazah SMP gajinya sekian, ijazah S1 gajinya sekian, ijazah S2-nya gajinya sekian. Jadi dia menetapkan suatu metode kompensasi itu berdasarkan pada ijazah terakhir atau pendidikan formal dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah metode jamak. Nah, seperti namanya, jamak ini adalah menggabungkan. Jamak, jadi bukan hanya sholat yang jamak. Kompensasi, metode pemberian kompensasi ini juga bisa dijamak, yaitu metode gaji pokok yang didasarkan atas beberapa pertimbangan. Jadi digabungkan berbagai macam pertimbangan yang akan membentuk suatu gaji pada masing-masing karyawan pada masing-masing bidang dalam pekerjaan itu. Misalkan dalam gaji pokoknya didasarkan pada ijazah, misalkan sifat pekerjaannya, apakah sifat pekerjaannya itu memiliki tingkat keahlian yang tinggi, misalkan apakah memiliki risiko yang tinggi, misalkan dan lain sebagainya. Ini tentu akan menentukan bagaimana pemberian kompensasi kepada karyawan itu. Ada pendidikan formal, nah bahkan hubungan keluarga ikut juga menentukan besarnya gaji pokok seorang. Nah, bisa jadi dia itu merupakan bagian dari keluarga pemilik perusahaan atau bagian orang-orang yang berpengaruh di dalam perusahaan itu. Nah, ini merupakan berbagai metode kompensasi. Ada metode tunggal dan jamak. Jadi bisa dibeda. Tunggal itu hanya penilaian dari satu sisi. Jamak ini digabungkan dari berbagai aspek penilaian tadi. Baik, kita ke slide berikutnya. Ada sistem dan kebijaksanaan kompensasi. Yang pertama itu adalah sistem kompensasi, ada sistem waktu. Nah, sistem waktu ini yaitu besarnya kompensasi itu ditetapkan berdasarkan pada standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Nah, jadi misalkan saya bekerja nih, saya akan diupah, digaji, misalkan dihitung harian, misalkan dihitung mingguan, dihitung bulanan. Nah, itu yang misalkan rata-rata yang kebanyakan diterapkan di di sekitar kita, misalkan yaitu sistem waktu.
Misalkan pegawai-pegawai tertentu itu digaji berdasarkan sistem waktu, yaitu dibayar per bulan. Nah, ini tentu kebaikannya tentu di sini administrasi pengupahan. Nah, ini bisa ditebak berapa gaji yang akan diberikan kepada masing-masing karyawan karena ini sudah sifatnya tetap. Nah, kelemahannya apa? Yaitu kesamarataan gaji upah yang akan didapatkan. Nah, ini merupakan satu kelemahan juga. Kelemahan yang akan didapatkan jika menggunakan sistem waktu. Jadi disamaratakan karyawan memiliki prestasi kerja yang tinggi dengan karyawan memiliki prestasi yang rendah. Itu merupakan kelemahannya. Kemudian ada sistem, kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah sistem hasil output. Nah, ini seperti namanya bahwa pembayaran kompensasi itu ditetapkan atas asas kesatuan unit yang dihasilkan. Nah, seperti namanya itu bahwa pembayaran kompensasi itu berdasarkan pada hasil kerjanya. Jika kita katakan seperti itu, misalkan bagaimana hitungan, misalkan bagaimana dia menghasilkan suatu kursi misalkan. Jadi satu kursi itu akan diberi imbalan sebesar misalkan 100.000 per kursi. Jadi hitungannya adalah sebesar berapa kursi yang akan dia hasilkan. Misalkan 5 kursi, berarti dia akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 dan lain sebagainya. Ini merupakan berdasarkan pada hasil kerjanya, yaitu berdasarkan sistem output. Nah, ini beda dengan yang tadi dengan sistem waktu. Di sini jelas bahwa kompensasi ini berdasarkan pada banyaknya yang dikerjakan atau yang dihasilkan, bukan pada lamanya waktu. Kemudian, kebaikannya memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Ini jelas. Tentu akan ada pembeda bagaimana karyawan memiliki output yang tinggi, hasil kerja yang tinggi dengan karyawan yang memiliki prestasi kerja yang rendah. Kemudian tentu ada kelemahan, ada kebaikan, ada kelemahan. Nah, kelemahannya di sini adalah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik. Nah, ini mungkin karena mereka mengejar target, mengejar output. Nah, dan hasilnya apa? Mereka meninggalkan kualitas dari apa yang dihasilkan. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi kelemahannya. Kemudian slide berikutnya adalah sistem borongan. Nah, ini sistem borongan ini sering juga kita jumpai bagaimana perusahaan itu menerapkan. Nah, dan ini merupakan pada proyek, misalkan ada proyek-proyek pembangunan jembatan, misalkan perumahan dan lain sebagainya, dan itu merupakan mereka menerapkan sistem borongan. Misalkan satu rumah nih untuk BTN berapa untuk satu pembangunan rumah, nah itu borongan, berapa disewa, berapa untuk biaya total pembangunan itu. Jadi diberikan imbalan berdasarkan pada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Jadi sangat jelas tadi ada sistem waktu, sistem hasil atau output. Yang ketiga adalah sistem borongan. Nah, ada kebijaksanaan kompensasi. Nah, kebijaksanaan kompensasi ini jadi baik besarnya kesusunan maupun waktu pembayarannya itu dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal, sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Jadi tujuan individu tercapai, tujuan perusahaan juga tercapai dari kebijaksanaan kompensasi yang efektif di sini. Nah, besarnya kompensasi itu harus ditetapkan berdasarkan pada analisis pekerjaan. Itu yang saya katakan tadi. Kemudian uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman kepada keadilan dan undang-undangan perburuhan. Nah, dengan kebijakan ini diharapkan akan terbina kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Nah, jadi kompensasi itu seperti yang saya sebutkan pada slide berikutnya bukan hanya lahir, plek,
ini besarnya upah, ini besarnya kompensasi yang diberikan, tetapi lahir pada berbagai kebijaksanaan, berbagai pertimbangan, misalkan bagaimana analisis pekerjaan, kemudian uraian pekerjaan, spesifikasi, konsistensi, sampai pada bagaimana regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Itu merupakan kebijaksanaan kompensasi yang menjadi perimbangan perusahaan yang akan diterapkan menjadi suatu peraturan, suatu kebijaksanaan yang akan diterapkan. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, waktu pembayaran kompensasi. Nah, waktu pembayaran kompensasi ini tentu kita itu tidak boleh menunda apa yang menjadi haknya orang. Kalau di dalam bahasanya kita itu jangan sampai keringatnya itu telah kering gitu baru kita bayarkan kompensasinya. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi dalam sistem kerja kita bahwa jangan sampai ketika seorang itu melakukan pekerjaan, maka saat itu juga kita melakukan pembayaran atas apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi berdasarkan pada berbagai metode tadi. Jadi itu suatu suatu perumpamaan saja. Kompensasi itu harus dibayarkan tepat pada waktunya. Jadi jangan sampai terjadi penundaan supaya kepercayaan karyawan itu terhadap bonavitas perusahaan itu semakin besar. Nah, ketenangan dan konsentrasi kerja akan juga lebih baik. Nah, ini juga waktu pembayaran kompensasi ini juga akan sangat berdampak kepada ketenangan, kepada kepercayaan karyawan. Kenapa? Nah, biasanya karyawan-karyawan itu misalkan mereka misalkan mengambil kredit perumahan, cicilan motor misalkan, dan itu berdasarkan mereka bayar berdasarkan waktu yang memang tidak bisa dirubah, misalkan setiap tanggal 5 gitu misalkan. Nah, dan ini ketika perusahaan membayar tanggal 6, 5 ke atas misalkan, nah ini akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam jiwa karyawan itu. Karena apa? Karena ada suatu kewajiban yang harus dia selesaikan. Nah, dan disinilah bagaimana suatu organisasi perusahaan itu memberikan kompensasi itu tepat pada waktunya yang mungkin bisa diprediksikan, yang sudah bisa dipastikan oleh karyawan, sehingga karyawan ini bisa tenang itu di dalam menganalisa atau memprediksi apa yang menjadi kebutuhan pengeluaran dia ke depannya. Kemudian, nah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Nah, ini hampir sama dengan slide di depan. Yang pertama itu penawaran permintaan tenaga kerja. Nah, ini biasanya semakin sama halnya dengan hukum ekonomi di sini. Jadi, penawaran permintaan tenaga kerja ini akan sangat berpengaruh terhadap besarnya kompensasi. Misalkan di dalam suatu wilayah, di dalam suatu negara makin besar tenaga kerjanya itu, maka biasanya ini akan menerapkan sistem kompensasi yang memang standar gitu. Lain halnya misalkan suatu wilayah, suatu negara itu membutuhkan tenaga kerja yang tinggi gitu. Nah, ini juga akan disesuaikan dengan kompensasi yang akan dia tawarkan. Itu kompensasi yang akan ditawarkan kepada tenaga kerja itu juga akan tinggi. Kemudian kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, ini tentu ada berbagai macam tipe perusahaan yang mampu memenuhi kompensasi, memberikan kompensasi yang tinggi kepada pegawai, kepada karyawan. Jadi tidak semua perusahaan itu memiliki tingkat kemampuan kesamaan membayar kompensasi kepada karyawannya. Ini tentu akan berbeda berdasarkan pada kemampuannya. Nah, kemudian tinggal serikat buruh seperti yang saya sebutkan, ini memiliki pengaruh. Kemudian produktivitas kerja. Nah, ini berkaitan dengan hasil kerja. Nah, semakin bagus hasil kerja, semakin tinggi produktivitas kerja, maka akan semakin tinggi juga besarnya kompensasi yang akan diterima. Kemudian pemerintah dengan undang-undang dan dan keputusan presiden. Nah, ini menjadi acuan oleh perusahaan di dalam menentukan besarnya kompensasi. Ada
upah minimum yang harus dipenuhi, ada undang-undang tenaga kerja dan lain sebagainya harus diperhatikan. Kemudian kita ke slide berikutnya, apa sih faktor yang berikutnya? Faktor berikutnya adalah biaya hidup. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana, kenapa sih orang-orang yang yang bekerja misalkan di tambang, kita contohkan adalah di Sekongkang misalkan. Kenapa di Sekongkang di bagian Sumbawa Barat? Nah, di sana rata-rata karyawannya itu memiliki gaji yang tinggi. Kenapa? Karena biaya hidup di sana juga tinggi gitu. Misalkan di sini kita bisa membeli nasi 10.000, dan di sana sudah tidak bisa, yaitu biasa di atas 25.000. Nah, ini juga disesuaikan oleh perusahaan karena memang biaya hidup di sana itu tinggi karena adanya misalkan aktivitas pertambangan itu tadi. Kemudian posisi jabatan, nah ini juga jelas, tentu makin tinggi jabatan makin tinggi juga kompensasi yang akan diterima. Kemudian pendidikan, nah ini juga salah satu yang dapat mendukung besar kecilnya kompensasi yang akan diterima. Kemudian kondisi perekonomian nasional, nah ini berkaitan dengan bagaimana kondisi perekonomian nasional. Nah ini tentu akan berdampak kepada perusahaan. Nah, perusahaan ini juga bisa terkena dampak imbas dari kondisi perekonomian nasional, dan ini tentu akan mempengaruhi tingkat kemampuan perusahaan itu di dalam membayarkan kompensasi kepada karyawannya. Dan terakhir adalah jenis dan sifat pekerjaan. Nah, jenis dan sifat pekerjaan tadi seperti yang saya katakan bahwa semakin memiliki resiko, semakin memiliki dampak yang besar suatu jabatan, pekerjaan dan jenis pekerjaan tertentu, maka akan semakin besar juga kompensasi yang akan diterima jika dibandingkan dengan memang pekerjaan yang tidak memiliki dampak atau resiko yang begitu besar. Misalkan cleaning service itu tidak bisa kita samakan dengan sifat pekerjaan misalkan seorang manajer yang memiliki memang resiko jabatan yang tinggi, bagaimana memiliki tanggung jawab yang tinggi di dalam bidang pekerjaannya. Baik, mungkin itu saja untuk materi kita pada kali ini, yaitu berkaitan dengan kompensasi. Jadi silakan bagi mahasiswa untuk lebih mencari berbagai macam referensi. Jadi jangan hanya pada satu referensi saja. Cari artikel atau jurnal, cari tulisan-tulisan pada blog-blog yang berkaitan dengan materi kita. Jadi mahasiswa itu kaya akan pengetahuan. Nah, sehingga diskusi yang kita lakukan juga akan lebih menarik gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.